Halo, kita ketemu lagi di kelas Computational Thinking. Kita hari ini akan belajar tentang Blockly. Beberapa minggu yang lalu, teman-teman udah pernah nyobain Blockly Games, dan mungkin ada beberapa yang sudah melakukan Blockly yang seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang Blockly yang seperti ini juga. Nah, tapi sebelumnya supaya lebih gampang, teman-teman bisa install dulu aplikasinya lewat Google Chrome ya. Searching dulu coding with Chrome. Ya, nanti di sini teman-teman boleh install. Ini adalah extension dari Google Chrome. Ya, jadi aplikasi yang nempelnya ke Google Chrome. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil install, ini akan membuka tampilan seperti ini. Nah, kita pilihnya yang beginner dulu, ya. Lalu pilih yang Blockly. Nah, kita di sini akan memulai program yang baru, jadi kita pilih new program. Kalau teman-teman mau coba lihat yang lain, ini juga bisa seperti ini, silakan. Nah, ini tampilannya. Prinsipnya itu sama seperti Blockly yang di depan. Di sini ada comment, ada draw, ada logic, ada loops, ada math, ada text, ada list, ada color, ada variables, dan ada function. Seperti di Blockly Games, ini fitur-fiturnya kurang lebihnya sama. Nah, nanti kita tinggal drag and drop ke bagian kanan di sini, dan nanti hasilnya itu akan muncul di sebelah kiri. Ya, jadi misalnya kalau komen di sini itu ngomongin masalah write. Jadi kalau bedanya write dengan write learn itu apa? Nah, ini saya kasih contoh. Ya. Begini. Misalnya ini nama saya Maresa. Kalau di running itu nama sayanya nyam ke samping, Maresanya ada di bawah. Kenapa? Karena kalau write itu dia di satu baris yang sama kalau ada lagi perintah yang lain. Tapi kalau write line itu berarti bakal ada enter di akhirnya. Makanya sesudah kata saya, Maresa itu baru turun ke bawah. Untuk draw itu prinsipnya sama kayak di Blockly Games. Kalau untuk circle kita punya titik tengahnya, ya, titik pusat dari lingkarannya, lalu radiusnya mau berapa, lalu ini ada color, ada border color, dan ada border size. Lalu ada rectangle, ini adalah titik awal sebelah kiri atas, lalu width dan height-nya berapa. Kalau line itu tinggal diatur, mau mulainya dari mana sampai mana. Kalau point itu adalah titik, kalau ellipse itu ya ellipse bentuknya lingkaran agak melebar, triangle segitiga, dan ini ada teks yang bisa ditampilkan di titik tertentu. Kalau logic, ini ada if, ini itu adalah untuk logical conditional gitu ya, jadi ini ada tanda lebih kecil, lebih besar, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Nah, itu masuknya ke logic, ke if. Lalu ini juga ada and, ada boolean ya, berarti ada and or di sini, ada not juga. Ini looping. Nah, loopingnya ini kita ada punya namanya repeat n times. Jadi n-nya ini bisa diganti sama kalian, bisa dijadikan parameter juga, bisa jadiin variabel juga. Lalu kalau repeat forever berarti dia akan terus menerus. Lalu ini juga ada count with e. Nah, jadi kalau count with e itu kita mau melooping si i ini dari 1 sampai 10, penambahannya by 1. Jadi bakal ada 10 kali looping. Atau misalnya pakai list di sini,
Ini kalau kita mau berhenti dari loopingnya, dan ini kalau misalnya mau repeat, tapi ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Ya, lalu ini standar ya, matematika, ada fungsi-fungsi standar. Lalu ada teks, di sini kita bisa gabungin teks, kita bisa ngitung panjangnya, kita bisa bikin huruf besar lebih kecil, lebih besar lebih kecil, gitu ya. Lalu ini adalah list. Lalu ada color, untuk ngatur warnanya bisa random, bisa warna spesifik, atau kita bisa blend sendiri. Ada variabel di sini. Kalau kita create variabelnya, nama. Nah, ini baru nongol. Kita bisa set namanya ke nilai tertentu atau change, atau kita mau pakai variabel nama ini ditaruh di sini, misalnya. Ya. Lalu di sini ada fungsi. Nah, ini fungsinya perhatikan ada yang tanpa return dan dengan return. Berarti kalau ada return itu ada yang dikembalikan. Ada hasil dari fungsinya. Kalau yang nggak ada return-nya, ini berarti dieksekusi langsung di sini. Nah, kalau istilah di informatika, yang dengan return ini berarti artinya dia namanya fungsi. Kalau yang tidak ada return-nya itu namanya prosedur. Ya. Nah, ini sekian fitur-fiturnya. Jadi kalau misalnya kita contohin, saya mau looping, ini ya. Nah, lalu saya mau tampilkan, kita bisa tampilkan teksnya itu si I-nya. Misalnya ya. Nah, ini akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau mau pakai enter, berarti kita bisa tinggal pakainya yang right line. Jangan yang right doang. Nah, ini jadinya ke bawah. Oke. Nah, untuk minggu ini, ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan menggunakan block list seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu semua code yang sudah kalian bikin di sini, jangan di-save lewat Blockly-nya, tapi kalian capture. Misalnya kita menggunakan snipping tools, atau kalau yang sekarang itu adalah snip and sketch, ya, atau aplikasi apapun, terserah kalian. Yang penting nanti di capture, gitu ya. Misalnya ini kita pakai snipping tools, ini kita crop, lalu di capture, di save, gitu ya. Nah, lalu nanti kalian pengerjaannya itu disimpannya di Word. Ya, tinggal di paste, lalu kasih penjelasan atau keterangan ini pengerjaan soal yang mana. Oke. Begitu untuk bahan minggu ini. Nanti di kelas, di pertemuan, kita akan membahas masing-masing jawabannya. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.